Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di Sate Madura Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang pembuatan bumbu sate Madura bagi teman-teman yang masih belum paham ataupun yang baru bergabung di channel ini. Seperti biasa, saya sudah siapkan air mendidih yang saya sudah campur dengan kaldu sapi atau lemak sapi, dan selanjutnya saya sudah siapkan gula merah. Untuk informasi, kali ini saya menggunakan kacang 3 kg, dan seperti biasa sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, untuk 1 kilo itu menggunakan 4 biji gula merah tergantung besar kecilnya. Dan ini airnya sudah mendidih yang sudah saya campur sedikit lemak tadi, dan nantinya saya akan campurkan kembali untuk lemaknya karena saya tidak merekodnya tadi. Ini saya sudah campurkan untuk pertama kalinya. Untuk gula merah per 1 kilonya itu 4 keping atau 4 biji, jadi tinggal kalikan saja atau tambahkan saja. Jadi kalau untuk 3 kilo berarti 4-nya 3 kali untuk gula merahnya. Kalau seumpamanya agak besar-besar itu bisa menggunakan 3 untuk 1 kilonya. Kalau kecil ya 5. Kalau ini kan sedang untuk punya saya ini, jadi saya menggunakan 4 keping untuk gula merahnya, agak sedang soalnya. Lanjut kita aduk-aduk. Ini sudah airnya sudah mulai mendidih, dan saya langsung menuangkannya untuk gula merahnya seperti ini. Jadi jangan campurkan dulu untuk kacangnya. Terlihat di samping itu saya sudah siapkan untuk kacang yang sudah digiling. Untuk bumbu-bumbu rempah-rempahnya saya sudah jelaskan lengkap di video saya sebelumnya tentang pembuatan bumbu sate Madura. Silahkan kalian cek saja. Dan ini hanya untuk membalas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Ada yang belum paham, jadi saya ulangi di sini cara dasarnya aja. Jadi untuk yang detailnya itu kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut mengaduknya sampai dia benar-benar tercampur dengan sempurna. Lanjut kita aduk-aduk seperti ini sampai dia benar-benar tercampur ya teman-teman. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya akan kasih tutorial cara mencampurkan lemak sapinya. Tadi saya sudah campurkan sedikit, saya akan campurkan lagi karena tadi belum direcord ya teman-teman, lupa tidak direkam. Nah, ini adalah untuk lemak sapinya, kita belah jadi 4 atau jadi 2. Pertanyaannya, enak mana lemak sapi sama lemak ayam? Karena di video sebelumnya saya menggunakan lemak ayam. Kalau untuk enaknya ya jelas lebih enak ini. Kan saya itu jadikan alternatif saja. Kalau sudah ada ini saya tidak campurkan lagi untuk lemak ayamnya atau rebusan kulit ayamnya. Jadi saya menggunakan ini, lebih enak ini ya teman-teman. Untuk ukurannya bisa sesuaikan saja. Nah seperti ini. Nantinya ini akan menyusut untuk lemaknya. Kalau sudah nanti bumbu sudah benar-benar matang dan sudah dingin, kalau masih ada sisa lemaknya seperti ini, kalian bisa buang saja atau angkat lalu dibuang ya teman-teman, agar nantinya tidak ikut ke pelanggan yang membeli sate kita. Kalau untuk rasanya kalian bisa cobain sendiri di rumah, dan ini murni adalah resep saya sendiri turun temurun dari dulu, dari orang tua sampai kakek saya teman-teman. Resepnya seperti ini. Kalau teman-teman masih ragu, kalian bisa cobain saja nanti di rumah rasanya seperti apa. Lanjut, saya akan menuangkan untuk kacangnya. Ini untuk ukuran airnya, kalau untuk 3 kilo ya sekitar 4 liter sampai 5 liter. Kalau nanti mengental sebelum waktunya bisa kalian tambahkan lagi, tapi jangan banyak-banyak, dikira-kira saja. Oke, untuk perhitungan waktunya saya di video sebelumnya mengatakan 2 jam atau 1,5 jam begitu ya. Itu saya menghitungnya pas bumbu itu dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih, bukan pas memasak airnya teman-teman.
Jadi itu waktu minimal ya, bukan waktu maksimalnya. Kalau seumpamanya teman-teman 1,5 jam itu tidak mengeluarkan minyak sama sekali, itu bisa kalian tambahkan sedikit air lagi, lalu diaduk-aduk kembali, tapi jangan banyak-banyak, tinggal tambahkan sedikit saja sampai dia mengeluarkan minyak. Pasti mengeluarkan minyak teman-teman, saya yakin pasti mengeluarkan minyak, asalkan kalian mengikuti step by step di video ini atau video saya sebelumnya. Jadi jangan di skip-skip biar paham. Dan untuk informasi lagi, pertama kali memasukkan adonan kacangnya atau bumbu kacangnya itu jangan ditinggal-tinggal dulu karena akan berkerak, dan usahakan untuk alat pengaduknya menggunakan alat seperti saya ini agar nantinya itu bisa tercover untuk bagian bawahnya. Jadi kalau menggunakan centong seperti biasa agak susah sekali kalau nantinya berkerak. Jadi menggunakan alat seperti ini saja teman-teman agar gampang untuk mengaduknya. Ini kan masih berbentuk kacang ya, jadi usahakan diaduk-aduk sampai dia benar-benar merata, jangan ditinggal-tinggal dulu. Aduk sampai benar-benar tercampur dengan sempurna dengan kacangnya. Minimal itu pertama kali memasukkan ke dalam airnya itu 10 sampai 11 menit, baru nanti dia akan tercampur dengan merata. Oke, lanjut untuk bahan-bahan selanjutnya. Seperti biasa saya menggunakan ladaku dan Royco yang rasa sapi. Kenapa yang rasa sapi? Saya jelaskan kembali, karena yang rasa sapi ini menurut saya lebih nendang rasanya. Dan untuk ukuran micinnya, kalau 1 kilo itu 1 sendok teh saja. Jadi untuk 3 kilo itu kalian tuangkan 3 sendok teh. Oke, untuk penuangan micinnya saya lupa tadi, untuk merekodnya saya sudah tuangkan 3 sendok teh ya teman-teman. Jadi saya langsung saja ke Royco-nya yang rasa sapi. Ini saya menggunakan 5 atau 4 Royco untuk Royco-nya untuk 3 kilo, tapi tidak ditambahi garam lagi karena rasanya sudah tercover untuk asinnya. Untuk Royco-nya bisa menggunakan 4 atau 5 buah atau saset ya untuk Royco yang rasa sapi. Lanjut untuk ladakunya, untuk 3 kilo gunakan 2 saset saja, jangan banyak-banyak. Kalau pengen menggunakan 3 saset itu bisa, asalkan jangan lebih dari 3 saset. Itu untuk standarnya ya 2 saset aja. Kalau memang teman-teman kayaknya kurang nih ladakunya, saya tinggal tambahkan saja 1 saset, itu tidak apa-apa, terserah kalian. Tapi untuk standarnya kalau saya itu menggunakan 2 saja untuk 3 kilo. Lanjut saya akan mengaduk-aduknya seperti ini. Oke, tadi saya pas memasukkan ladaku atau Royco-nya itu benar-benar mendidih ya teman-teman. Jadi jangan langsung campurkan sebelum kacang tercampur sempurna dengan airnya, jangan begitu. Jadi harus diaduk-aduk dulu sampai benar-benar dia merata dengan airnya, baru kita tuangkan bumbu-bumbu pelengkapnya. Ini sudah terlihat ya untuk lemak sapinya. Nantinya kalau dia bumbunya benar-benar matang dan sudah dingin, kalian bisa angkat dan dibuang saja, tidak apa-apa, agar tidak ikut nantinya pas kita melayani pelanggan atau mengasihi bumbu sate ke pelanggannya. Oke teman-teman, ini adalah bumbu sisa yang sudah saya keluarkan di dalam freezer 3 jam sebelumnya. Jadi saya akan tuangkan, ini sudah agak keluar minyak sedikit-sedikit ya. Jadi jangan langsung dibarengin bumbu sisa sama bumbu yang baru. Usahakan bumbu yang barunya itu harus benar-benar tercampur dulu dan agak mengeluarkan minyak. Jadi nantinya untuk yang matang itu bisa kita lihat yang keluar minyak itu bumbu yang lama atau bumbu yang baru. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau nantinya kita barengin, nanti yang keluar minyak itu
adalah bumbu yang lama, jadi bukan bumbu yang baru. Jadi usahakan untuk bumbu yang baru itu harus mendidih, benar-benar mendidih dulu, bahkan itu harus mengeluarkan sedikit minyak seperti yang saya katakan tadi. Kalau teman-teman bertanya, Bang, seumpamanya bumbu sate sudah matang, itu bertahan berapa jam? Oke, saya akan jelaskan lagi di video ini. Kalau saya memasak bumbu sate jam 10 ya, jam 10 sampai jam 11 siang, dan nanti akan saya diamkan sampai jam 4 sore. Kalau sudah jam 4 sore itu masih anget dikit-dikit, tapi tidak panas, masih anget dikit-dikit. Lalu saya tuangkan ke wadah dan saya bawa jualan. Nah, itu bertahan sampai berapa jam? Kita hitung saja dari jam 11 itu bisa sampai besoknya lagi jam 7. Tapi dengan satu syarat, bumbunya harus mengeluarkan banyak minyak dan benar-benar matang. Kalau seumpamanya teman-teman itu berjualan dan pulangnya jam 10 atau jam 11 malam, ya usahakan langsung saja dimasukkan ke dalam freezer. Tapi kalau untuk tidak dimasukkan sampai besok paginya juga tidak apa-apa, tapi yang lebih amannya langsung dimasukkan saja ke dalam freezer. Kalau bumbu sate ini di channel ini saya yang jamin akan bertahan sangat lama, karena kalau mengikuti trik atau tutorial dengan mengikuti di channel ini, tapi mengikutinya dengan yang benar, jangan di skip-skip ya teman-teman, nanti tidak paham. Kalau untuk bulan puasa itu beda lagi teman-teman. Biasanya kan kalau bulan puasa orang-orang belinya habis maghrib, lalu kita bungkus dengan plastik dan dibiarkan begitu saja oleh pembeli sampai dia waktu sahur. Biasanya itu kendala untuk tukang sate. Kenapa? Karena sangat rawan sekali untuk bumbu basi. Kenapa begitu? Ya, ini kesalahan tukang sate pemula, bukan semuanya. Biasanya kalau tukang sate pemula itu kalau bulan puasa itu masak bumbunya jam 12 atau jam 1 siang sampai jam 4 sore atau jam 3 sampai jam 3 sore. Otomatis bumbu itu masih panas, sampai habis maghrib pun masih panas. Sedangkan kalau kita tuangkan bahan makanan atau yang panas-panas ke dalam plastik yang setengah kilo, lalu kita buntel seperti es campur atau es teh gitu ya teman-teman, nanti dia akan menguap atau akan mengeluarkan embun. Nah, embun itu akan jadi air dan tercampur dengan bumbu yang di dalamnya. Nah, itu yang bisa membuatkan bumbu basi. Jadi kalau mengikuti cara saya, matangnya itu harus jam 10 atau jam 11 siang itu sudah matang, didiamkan sampai jam 4 sore baru kita bawa jualan. Tapi dengan satu syarat, tidak dikipasin, karena saya tidak pernah mengipasin bumbu, biarkan begitu saja. Nah, ini sudah hampir 2 jam lebih ya teman-teman. Kenapa 2 jam lebih? Karena bumbunya itu 3 kilo banyak. Kalau cuman 1 kilo, 1,5 kilo itu 1 jam setengah sudah bisa mengeluarkan minyak atau sudah matang. Nah, ini kan sudah mengeluarkan lumayan banyak minyak. Tapi kalau belum kentalnya belum kalian dapatkan untuk keinginan kekentalannya, kalian bisa tambahkan lagi beberapa menit lagi untuk menghasilkan kekentalan yang kalian inginkan. Tapi kalau untuk bumbu sate ini, sepengalaman saya, walaupun dia terlihat encer pas dimasak seperti ini, nantinya kalau sudah beberapa jam kemudian, kalau sudah dingin, dia akan lebih mengental lagi. Semakin lama akan tambah mengental kalau untuk bumbu sate Madura seperti ini. Kalau teman-teman bertanya, Bang, bumbu sate Madura itu lebih enak yang encer apa yang kental? Ya, kalau sepengalaman saya menggunakan yang kental saja, tapi tidak terlalu kental. Karena nantinya pas bumbu dituangkan ke kertas minyak ataupun ke piring untuk melayani pelanggan, itu saya campur dengan kecap.
Jadi saya aduk-aduk dan otomatis untuk bumbunya akan ikut encer sendiri. Jadi begitulah pengalaman saya atau saat saya jualan. Jadi tidak harus terlalu encer supaya untungnya banyak dan bisa mengasih ke pelanggan yang lebih banyak karena bumbunya encer. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Kalau sepengalaman saya, seperti yang saya bilang tadi, lumayan agak kental. Pas nanti dituangkan ke dalam piring ataupun ke kertas minyak untuk melayani pelanggan, saya campur dengan kecap dan saya aduk-aduk, otomatis akan ikut encer. Oke teman-teman, ini sudah 2,5 jam dan banyak sekali sudah minyaknya yang keluar. Mungkin sekian dulu sampai di sini video tutorial atau trik kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.